eh, ini saya mau nyampaikan kemarin kita sudah belajar kemarin dulu maksudnya ya tentang anak hamba sahabat belum saat ini saya mau melompat ke yang mempelai atau berbuah lebatnya lebih dulu ya. Sebelumnya saya mau sampaikan beberapa hal seperti uh, saya tadi waktu berdoa sore memperoleh gambaran begini. Perjanjian lama itu sepertinya firman Tuhan, petunjuk Tuhan seperti kompas ya. Kalau kita lihat 1 Korintus pasal 10, perjalanan orang Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu ada betul-betul Tuhan kemana kiri kanannya ya. Karena itu belum ada peta ya, belum ada peta, jadi dia menurut Tuhan dia mungkin tahu sebelah timur ya, dia jalan aja dari dengan Tuhan. Nah di perjanjian baru saya tadi berdoa kok menemukan seperti hari ini firman Tuhan tidak sekedar menjadi kompas untuk kita, tapi dia sudah jadi peta jalan, sudah jadi apa ya? Kita tahu tujuannya kemana dan jalannya seperti apa. Kita tahu itu semua. Nanti kita akan belajar. Saya mau menyampaikan pembukaan awal dulu ya. Bagaimana orang harus mengerti tujuan hidupnya supaya kita ini bisa hidup betul-betul sesuai panggilan kita, memuliakan Dia. Ya. Ingat ya, Roma 3 kan begitu. Manusia berdosa karena telah kehilangan kemuliaan Allah yang diberikan dan diciptakan ketika awal penciptaan Adam dan Hawa diberikan hilang. Ya. Nah, salah satu Tuhan menamakan kita itu untuk memulihkan kemuliaan dalam hidup kita. Sampai kita Roma 8, 29, 30 sampai kita menjadi serupa seperti anaknya yang sulung Yesus. Ya, itu penting sekali, nanti kita akan lihat. Jadi kita tahu Kristen hari ini, kita di perjanjian baru juga kalau kita lahir baru jadi Kristen, bahasanya saya, bahasa kami di saya ini, Anda terus jadi anak Allah, kemudian bertumbuh mulai melayani Tuhan yang sesama, jadi hamba, kemudian mulai berani sungguh-sungguh setia sampai mati jadi sahabat, dan akhirnya yang terakhir jadi memulai Kristus yang sempurna itu, hidupnya kudus benar, tidak bercacat celah. Dan nanti beberapa minggu ke depan kita akan belajar, kita mau kaitkan tokoh per tokohnya ya. Ya nanti belajar dari Yohanes, dari Petrus, dari Paulus dan sebagainya. Tergantung Tuhan untuk seperti apa. Perjanjian lama orang yang mengerti sampai akhir zaman itu saya rasa sebenarnya ada Daud dan Daniel ya. Tapi Daniel buat saya kok terlalu sempurna ya. Dia ngerti betul pembuatan wahyu juga ngerti kitab Daniel. Nanti kemungkinan menjadi nama tokohnya kita mau belajar Daud. Karena di Kisah Para Rasul berkatakan pada zaman akhir aku akan memulihkan pondok Daud, kemah Daud itu. Di kitab Wahyu kita tahu bahwa Tuhan memegang kunci Daud, ya. Kunci Daud dia pegang. Jadi Daud itu mewakili seperti Kristus sampai akhir seperti itu. Ya, saudara. Jadi betapa malangnya seperti saya kutip di 1 Korintus 15 ya. Kalau kita nggak tahu kebangkitan, ya, Mas kebangkitan itu bekerja untuk apa? Betapa malangnya kita ini hidup kalau hanya sekedar jadi Kristen, nikmati keselamatan, tapi hanya ngertinya tujuan hidup kita pribadi sendiri tok selama hidup ini maunya apa diri kita. Tidak mengerti tujuan hidup dari Kristus, saudara. Ya, betapa malangnya kata Paulus di Korintus 1 Korintus 15 itu, ya, saudara. Yang pertama saya mau ngawali Filipi 1. Ayat 21 mulai. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya.
ayat 22, Filipi 1:22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. 23. Aku didesak dari dua pihak. Ya, Filipi 1:23. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Apa kita itu garis bawahi. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, itu pelayanan. Dan dalam keyakinan inilah, ini tahulah aku tinggal dan bersama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuara dalam iman dan seterusnya. Jadi Paulus menuliskan begini, Kristen itu adalah hidup mati kita di dalam Kristus. Ya. Jadi katakan begini, tapi tepatnya ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya hidup mati dalam Kristus. Ya. Kalau mati pun untung. Ya. Begitu kita diselamatkan, kita percaya Yesus bertobat diselamatkan, seperti penjatakan Yesus, kita langsung mati. Itu paling menguntungkan kata Paulus. Ya. Itu lebih baik. Lebih baik aku ini begitu kenal keselamatan, menikmati kemuliaan Tuhan, selesai hidup bagi Tuhan. Ya, tanpa ada apa-apa perjuangan apa-apa. Itu lebih baik begitu. Tapi kalau aku belum mati, Tuhan masih beri kesempatan hidup. Dia tahu satu hal. Tuhan mau aku ini bekerja memberi buah. Ya, buat Tuhan dan sesama. Ya. Jadi tujuannya Paulus jelas. Ya, tujuan orang Kristen jelas. Ya. Tujuan kekalnya kita akan hidup bersama Yesus itu paling baik, bahasa saya ya, paling baik, paling enak ya, langsung di surga. Namun kalau masih hidup, kita punya goal, punya tujuan, yaitu kita harus bekerja keras menghasilkan buah. Kalau kita mengambil dari 1 Korintus 15 ayat 10 ya, kasih karunia itu membuat aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Ya. Kerja keras itu apa? Untuk berbuah. Jadi ada goalnya, ada tujuannya. Nah, perjanjian baru itu menunjukkan roadmap-nya, ada goalnya. Nanti kalau Anda lihat sampai kalau Anda baca urut dari Matius sampai Wahyu, sudah ketemu. Ya, jalannya seperti apa kayak peta. Saya bersyukur dunia ini peta ditemukan ya. Peta ditemukan itu kita akan tahu kan. Peta ditemukan itu jalannya mana kita akan lihat. Ya, gunung lewat lembah akan tahu semua. Sampai akhir. Ya, sampai akhir ketemu semua nanti. Jalannya lewat apapun juga. Ya. Terus ngomong di kisah 14, memang untuk masuk kerajaan Allah kita harus melalui banyak sengsara. Anda lihat Matius 24 sampai Wahyu, perjalanannya itu penuh apa? Heroik kalau saya bilang ya. Penuh apa? Kalau bahasa heroik itu apa ya? Saya ini baru belajar seminar dengan pengurus saya ya. Seminar katakan begini teman Smyrna. Ketika mereka lebih kesusahan, dan kita pernah belajar kan kesusahan dan kemiskinan dan kesusahan luar biasa seperti itu, Tuhan berkata apa? Setialah menderita sampai mati, aku akan memberikan kau mahkota kehidupan. Ya. Itu buat saya nggak tahu Anda baca-baca begitu munculnya apa? Kalau saya lihat kuasa nangkapnya ini muncul apa ya? Tuhan menyatakan kemuliaannya gitu ya. Orang-orang yang mengalami ketekanan luar biasa sekali ya, tapi terus mau tetap mempertahankan iman dan kasihnya kepada Kristus. Hidupnya sulit, makan aja nggak bisa. Besok apa makan nggak tahu, karena semuanya bergalau menekan dia semua, termasuk orang Yahudi yang palsu itu. Dijanjikannya apa? Untuk sampai mati, mahkota kehidupan yang nanti akan diterimanya nanti, bukan saat ini. Kalau baca begitu, saudara apa ya? Harusnya kita menangkap kesan ini sesuatu yang bukan menakutkan, tapi ini Tuhan katakan kau kaya, walaupun kau miskin dan susah ya, namun tidak dapat kau kaya. Jadi apa ya?
Tuhan nikmati hidup orang-orang yang memang tahu peta jalannya ini dikatakan sempit, sulit, ya. Jalannya, pintunya sesak, jalannya sempit, ya. Tidak banyak orang mau ke situ. Yang menuju kehidupan itu bersama Kristus. Tapi kita mau ke situ. Tidak banyak orang. Tapi biarlah saya berharap paling tidak kita orang-orang biasa udah tahu peta jalannya, kita berani ke situ. Itu penting buat, maaf ya kalau saya bilang, buat keluargamu penting, saudara. Buat istri dan anak-anakmu, ya, cucumu, gitu ya. Penting melihat ini papa saya, ayah saya, bapak saya, atau ibu saya, mama saya, ini berani. Karena dia tahu tujuan hidupnya. Goalnya apa? Dia berani jalan. Di dunia nggak dapat apa-apa. Sepertinya di hadapan manusia tidak memuliakan Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, engkau kaya. Itu sebaliknya dengan Laodikia, kan? Laodikia itu, aku berkata aku kaya dan memperkaya banyak orang dan sebagainya lah. Dan Tuhan ngomong terbalik. Kau itu miskin, buta, telanjang, melarat, ya, dan bla 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 lainnya. Terbalik. Nah, seperti ini saya harap kebenaran yang mau kita belajar, ya, kita tahu tujuannya. Saya percaya, saya berharap, saya percaya kalau ada dasar ngerti goalnya hidup Kristen itu apa. Saya percaya saya berharap kita akan belajar kebenaran yang membuat kita, jalan kita itu tidak akan keluar dari peta jalan ini. Kita terus jalan dan menjadikan kekuatan buat kita untuk tidak mudah terombang-ambing, terus jalan bersama-sama mengenai rencana Allah untuk kemuliaan. Gitu ya. Jadi hidup itu memuliakan Tuhan. Saya mau kasih 2 ayat. Yang pertama yang terkenal yaitu 15. 15 ayat 8. Kalau pasal 8 nanti kita baca satu-satu. Ini kita ranting, Anda baca satunya dulu ya. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus pokok anggur, tanaman induknya anggur. Dan Bapakkulah pengusahanya. Bapak di surga itu ownernya, pengusahanya. Oke lah, baca semua lah. Dan ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jika dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kamu ya, Bapak itu owner, dia yang punya kebun anggur, Yesus pokoknya. Kita hanya ranting. Ranting itu penting. Ranting itu hanya nempel saja, ya. Yang bekerja keras itu pokoknya. Bagian kita tidak sedang nempel, tapi sebenarnya kita buka hati, nikmati karunia itu. Ya, buka, kalau tutup ya tidak bisa dipaksa, tidak bisa juga. Ya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, tentunya tentunya. Terusnya semua ayat 8 waktu dulu ini kita bahas satu-satu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu dan murid-muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ini goal. Ini tujuan hidup kita selama di dunia. Ya, udah juga tidak bisa. Jadi kita selama hidup, kita belajar dalam Bapak kami ya. Di kursi namamu, di belakang namamu, itu kalau kita berbuah banyak, much fruit. Ya, nanti kita belajar berapa kali saya sampaikan, ada fruit, ada more fruit, lebih banyak, dibersihkan lebih banyak, dan yang terakhir dibersihkan terus sampai much fruit, berbuah lebat. Kita akan disebut murid Kristus, ya. Berarti dunia akan lihat kita ini murid Kristus dan kita ini memuliakan Bapa. Jadi hidup sama hidup di dunia itu kalau dalam bekerja untuk menghasilkan buah, itu buahnya lebat. Mari kita belajar beberapa hal tentang buah. Hari ini kita mau ngasih itu dan memuliakan Tuhan. Goalnya hidup di dunia ini bekerja berbuah, itu tanda kita, tanda itu satu-satunya jalan memuliakan Tuhan. Berbuah semakin lebat.
tujuan kita selama kita masih hidup. Iblis gak seneng ini. Ya. Iblis buat sebagian besar orang Kristen tidak tahu tujuannya apa. Untuk memenangkan Bapa di surga. Untuk orang kenal kita ini murid Kristus. Kita sebagian besar belajar banyak, kita memenuhi diri kita sendiri. Kalau ada yang mau mujizat dan berkat, itu sebenarnya sebagian besar kita yang menikmati. Karena iblis bisa buat mujizat, buat berkat bisa. Tapi kalau kita seperti jemaat Smyrna, Anda lihat ya, di ayat 2 dan 3 itu memuliakan Tuhan. Anda saya harap profnya bisa menangkap hal seperti itu. Mana yang sebelum memuliakan Tuhan, mana yang memuliakan Tuhan tapi juga memuliakan kita. Ya. Yang kedua, saya baca ini rasul yang sama nulis di Wahyu. Sekali kita baca ya. Kita mulai baca ayat 6. Perjamuan kawin anak domba. Ini nanti. Ini goal setelah kita berjumpa dengan Kristus. Beberapa lengkapnya di angkasa ada perjamuan kawin anak domba. Ya. Kerajaan kemuliaan itu. Ayat 6. Ayat 16. Lalu aku mendengar seperti suara himbunan besar orang banyak, seperti desa air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya ya, orang banyak sekali. Selamat itu orang banyak ya, buat itu supaya kita menangkan banyak orang salah satunya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja ya, raja. Jadi Yesus jadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ini akar katanya sama ya, memuliakan Dia, memuliakan Dia. Ketika nanti di alam kekekalan kita memuliakan Dia, itu semua umat melihat seluruh dunia. Ya, karena ini masa kekekalan, semua orang kan lihat. Yang betul ini ternyata Kristen, ikut Kristus ini. Ya, jadi setialah sampai akhir dan menang. Kita akan memulai mahkota kehidupan untuk bersama dengan Dia dan bersama dengan Dia itu lambang semua mempelai semua. Itu memuliakan Dia. Dia berbuat dan nanti saya beritahu beberapa hal. Buat itu hingga tetap sampai akhir. Itu memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan partnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan. Tadi orang penting nempel di Bapak itu karunia. Jadi masuk keselamatan. Roh Kudus dikasih firman Tuhan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa itu? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepada Petrus, karena berbagilah mereka yang diundang perjamuan kawin anak domba, katanya lagi. Perkataannya adalah benar, perkataan dari Allah. Bisa, ya. Jadi memuliakan Tuhan itu hidup kita penuh kemuliaan itu artinya kita hidup semakin benar dan semakin kudus. Ya toh? Makin benar dan makin kudus. Ya. Pengantin mengenakan pakaian pesta yang berkilau-kilauan seperti Kristus. Pernah saya bahas ya. Tadi lihat lagi berikutnya 20, 21, 22. Nanti di surga itu tidak ada matahari. Karena sinarnya dari Allah sendiri. Nah kita memancarkan memiliki kemuliaan itu. Juga ingat ya, Yesusnya berdoa, Tuhan, Bapa berikan kemuliaan Kau berikan kepada kita semua kemuliaan itu. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, jadi goal kita itu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu dengan selama kita hidup di dunia kita tahu itu goal kita. Jadi kita harus berbuat lebat. Yang kedua menggunakan Tuhan itu kita harus hidup makin kudus, makin benar. Karena berbuat lebat mungkin sekitar kita yang nikmati menggunakan Tuhan, menggunakan Bapak. Tapi nanti kelak kita setia sampai akhir dan menang. Apapun boleh terjadi. Harus dia memuliakan Kristus, tentunya memuliakan pengantinnya gereja Tuhan. Kita dimuliakan. Orang mengerti ini yang benar. Itu saudara ya. Oke, kita kembali ke ayat 15. Sekarang saya mau sharing apa namanya
prinsip-prinsip tentang berbuah perlu tahu sebut kita belajar ya, memuliakan Tuhannya. Perlu prinsip tentang berbuah. Pada tim baca yang pokok anggur ini, Anda tahu ya, yang pertama kali, prinsip yang pertama kali, kalau pokoknya anggur, rantingnya harus berbuah anggur. Pertama itu ya. Jadi kalau Anda nempel di anggur, pokok anggur, ranting itu berbuahnya anggur. Kalau enggak, aneh. Anggur berbuah apa kan? Duku, wah susah. Ya, berbuah apa? Yang pohonnya kayak anggur, berapa itu apa? Terong, lain. Tidak bisa anggur khusus, pokok anggur, rantingnya berbuah anggur. Itu seperti di Matius 7. Pak Cucu bilang begini, Matius 7, kita baca 16 ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tidak bisa, jawabannya begitu loh. Tidak mungkin. Ya, kalau itu keliru berarti. Berarti kalau itu masih buahnya sendiri loh. Kita nempel di khusus tapi kita tidak menunjukkan buah Kristus yang muncul, salah gitu. Ya. Itu dikatakan nabi palsu seperti itu. Palsu berarti kita itu. Karena kita kata nabi kita akan membantu Tuhan. Demikianlah saya juga setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini yang kedua ini. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dua prinsip ketemu ya, satu langsung saja. Jadi kalau kita ini manusia berdosa, terima keselamatan, ya, terima kasih untuk keselamatan itu, artinya kita ini diambil, bahasanya di Roma ya, sekarang lihat di pohon zaitun lihat ditempelkan ya. Kalau di Roma itu pohon zaitun diambil minyaknya, getahnya nanti disaring-saring jadi minyak bebas begitu ya, dari getahnya diambil. Kalau anggur buah ya. Kalau saya katakan ke buah kehidupan ya, sama aja getah atau minyaknya itu diambil dari hasil proses itu. Jadi cara kira dulu manusia berbagai macam dosanya, tapi semua tetap berdosa. Begitu kita diselamatkan, kita diambil dari dunia, dilekatkan, diajak hidup bersama dengan Kristus, terus lunas itu ya, bayarnya kepada Bapak. Itu kita bukan bayar, ditebus itu bukan bayar sama iblis tidak ada haknya apa-apa. Yesus itu membayar kepada Bapak sebenarnya kebenaran itu. Bapak karena dosa, rupanya maut, bilang kebenaran Tuhan. Yesus menebus, bayar, saya itu membayar kebenaran Allah. Makanya Bapak betul-betul menghargai Kristus, ditempatkan sebagai Raja nanti, begitu ya. Jadi keselamatan itu kita yang manusia berdosa diambil, dibayar lunas, bukan ditinggal, ditempelkan ya Bapak. Proses penempelan itu dari Bapak semua kan dia ownernya, kalau Anda tahu pertanian ya. Kita diambil, kita tinggal sambung, ini namanya sebenarnya juga nyambung, tapi nyambungnya dari ranting ke pokok nyambungnya ya. Populasinya bukan dari batang ke batang, tapi ini batang dengan ranting. Jadi batangnya dikerat sedikit, rantingnya dikerat juga dimasukin pas itu, kata begitu. Ya, nempel. Supaya apa? Supaya kehidupan Kristus yang sebagai Tuhan, Raja, dan Selamat dan segalanya yang surga milik dia semua, terutama firman dan Roh Kudus itu bisa disalurkan. Karena Yesus bilang apa? Lebih aku bilang ke Bapa, kembali ke Bapa supaya Roh Kudus turun. Nah, supaya Roh Kudus, firman Tuhan dan segala hal dari janjinya itu bisa disalurkan masuk dalam hidup kita dan kita berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Orang lain bisa menikmati kemuliaan Tuhan dan mereka berbalik ke Kristus. Gitu ya. Jadi kita boleh berbagai macam orang kayak apa, tidak peduli. Tapi begitu Kristen satu, aku jadi Kristen, itu mesti buah pertobatan, buah roh mulai muncul. Ada proses kehidupan yang baru. Yang lama sudah belum, yang baru sudah mulai tiba. Ranting itu masuk, bagiannya cuma, kalau saya bilang ya, Anda buka hati. Kalau
kalau yang sampai sharing yang lalu kita harus dan apa kebenaran, kita buka hati supaya ketika dipasok firman Roh Kudus dan segala hal jadi itu seperti 21 itu kita masuk nikmati itu supaya kita mau buah kita berubah seperti Kristus. Jadi prinsip berbuah lebat sampai memuliakan Tuhan itu yang pertama kali harus dimulai dengan buah potobatan. Ya, saudara rindu, bukan itu dulu. Pertama saudara ngerti manusia berdosa itu, aduh hancur semua, gak ada kenal Tuhan. Ketika diselamatkan jadi Kristen itu senengnya bukan main, bukan sekedar seneng. Tapi kita nurut, kita mau pindah dari yang kotor, yang dosa, yang gelap, yang jijik itu. Kita mulai belajar hidup yang bersih, penuh kemuliaan Tuhan. Saya itu dengar cerita Raja Henry keberapa ya? Henry keberapa itu kan lalu di kudeta ya, di kudeta, lalu anaknya diambil sama orang yang kudeta ini, yang menguasai ini, bikin dosa hidupnya supaya mereka anaknya lupa pada daerah raja. Dibawa ke tempat-tempat pelacuran, perjudian, penyamun dan sebagainya. Karena 6 bulan dia mati. Anak itu yang remaja itu tidak termalu dosa-dosa itu. Dosa-dosanya nggak benar semua, sekitar 6 bulan dia mati. Ternyata dia ini tidak terpengaruh apa-apa. Sampai pimpinannya jengkel. Loh, kamu kok tidak berubah jadi dosa ya? Dia tahu apa? Karena saya ini lahir, saya tahu saya ini anak raja. Kita terbalik. Kita ini dulu anak raja, kita lahir sudah dalam kondisi dosa, semua orang tua kita dosa asal, ya. Makanya saya ngomong apa ya? Saya kemarin cerita di gereja itu, ketika Petrus itu ketemu Yesus di Lukas 5, yang mujizat di Tiberias itu ya, jalan dapat banyak itu, Petrus tersungkur di bawah kaki Yesus. Semua nikmati berkatnya, ikan yang melimpah, jalannya penuh sampai 2 perahu. Petrus tidak. Perjumpaan dengan Kristus membuat dia sadar siapa aku, siapa dia. Aku ini manusia berdosa, Tuhan kok nggak layak dekat aku. Pergilah daripada. Inilah yang betul saudara. Jadi ketika Yesus terima dia mau berubah. Aku kepingin hidup seperti Kristus. Nah ini yang nggak banyak, maksud saya. Nggak banyak. Sehingga tetap banyak orang bertahun-tahun ya hidupnya ya tetap duniawi terus. Nempel di pokok anggur, tidak buka hati, tidak pengen hidup yang begitu Yesus. Nempelnya di anggur, kok gereja tiap hari mungkin. Tapi buahnya nggak pernah anggur. Tetap manusia lama. Itu tinggal kering, dipotong, dibuang. Prinsip pertama jangan main-main ya. Jadi kerinduan kita itu ketika jadi anak Allah Kristen itu kita ngerti sadar betul bahwa ini yang mulia. Logam mulia itu kan emas itu ya. Maksudnya semua orang kan nggak ada yang nolak ya. Ada itu mungkin oke lah, orang baik mungkin kayak perak lah. Kalau saya mungkin sang atau tembaga, tapi orang lahir dari keluarga yang baik, berhubungan sampai baik terus ya. Orang muda mungkin baik lah. Itu mungkin perak. Merasa baik, tapi begitu ketemu emas, sadar emas yang mulia. Ditukar oke. Dan banyak orang Kristen nyadari hari itu. Ya. Saya baru ke gereja, tapi masih duniawi terus. Saudara bisa cek lah. Hidup kita ya hari ini ya. Kita berdoa kasih karunia, saya nggak nuduh siapa-siapa, tapi saya berharap kebenaran ini mulai ngerti. Apakah aku ini rindu itu seperti Yesus? Nanti terjadi apa-apa seperti Smyrna, kita jalan terus, tetap mengasihi pada Yesus. Hari ini orang merasa pikul salib sulit itu karena apa, saudara? Saya maaf ya, orang yang bekerja keras, ya, kalau teman-teman kita sibuk hari-hari sibuk ya, hati-hati, ya. Orang bekerja keras sampai stres ya, sampai aduh Tuhan tolong hati-hati sama Tuhan. Buat saya itu agak sedikit, ya nggak apa-apa sih, penting juga dia seruan daripada orang yang lain. Tuhan tolong kerjaan semua. Tapi itu levelnya paling rendah kalau saya bilang. Karena kita
Ngalami sesuatu yang sebenarnya kita nggak kejangka pun nggak masalah itu. Ini sesuatu yang kita mau dapat lebih banyak, dapat hasil. Yang level kedua, saya pikir orang sakit. Orang sakit adalah tidak bisa bekerja, ya, sakit, termasuk keluargamu yang sakit. Wah, minta tolong terus, wah tolong. Itu bahasa levelnya lebih baik daripada level Anda teriak-teriak karena kurang ber. Ya nggak apa-apa, itu masih baik. Nggak bangga Tuhan, itu yang mulai saya bilang. Yang duit. Nah, yang ketiga, saudara, dalam keinginan kita kan Kristus, saudara mengalami betul. Itu bukan urusan dapat hidup lebih baik, kerja lebih enak, uang lebih banyak, itu lebih menyenangkan kita. Bukan sekedar sakit mau sembuh. Tapi ini betul-betul saudara kalau ujian memuliakan Tuhan itu puncaknya sampai sempurna. Saudara, urusan iman, urusan Kristus, urusan yang rohani, kekekalan, itu mengalami tantangan, ujian, pencobaan. Ya, saudara, saya kan kalau mau terbuka tiap malam 500 tahun lah. Ya, yang Anda kerjakan hari-hari ini sampai sama Tuhan, tolong itu doa puasa itu urusan pribadi, kenikmatan daging, atau kaitan dengan betul-betul ini hidup mati, urusan dengan kekekalan. Nanti saya berdoa diri saya dan kita semua sampai urusan itu, ya. Jadi kita ngerti, kita ini harus tumbuh karena Yesus kasih, biar kita tidak menyanyikan kasih karunia seperti itu. Segala firman, Roh Kudus, dan janji Allah, kita mau, kita lihat Yesus seperti apa hidupnya. Aku mau seperti itu. Nanti Anda akan lebih cepat masuk menyerap kebenaran itu. Haus dan lapar akan kebenaran, bukan firman toh, ya. Artinya depannya firman, tapi ini kebenaran. Ada kebenaran, jadi kebenaran itu akan mengubah kita sampai itu Yesus. Ya, cuma iman itu up and down, jatuh bangun, kuatkan lagi. Tapi Anda tidak pernah bisa dewasa. Prinsip yang sama yang kedua, itu buahnya harus baik. Yesus itu baik, benar. Buah yang manis. Ya toh. Kita harus yang baik. Ya toh. Apa ya saudara, kalau misalnya nggak usah, ya pohon lah. Anda punya pohon durian beberapa misalnya ya, atau pohon yang lain lah. Anda mau ngembang biakan atau mau, dulu kami di Lopait, bisa mungkin pesat, saya ngembangkan apa ya, beberapa pohon ya. Jadi kita sering pembibitan banyak-banyak seperti siasat atau apa ya. Kita beli lalu kita kembangkan lagi ya, kita potong bibit rambutan dan sebagainya. Itu kita buat bibit supaya nanti dibawakan ke teman-teman pesat yang mau ke pelayanan ke daerah-daerah, dibawakan kalau mau bawa pohon-pohon itu. Kalau kita mencari bibit yang baik, misalnya kita punya 10 mangga, kita mau bibitkan mangga. Pesan saya begini, tolong saudara pastikan mangga yang akan sudah bibitkan kembang biakan itu pohon yang buahnya paling enak toh. Kalau Anda mau cangkok, mungkin paling gampang cangkok lah. Anda mau nyangkok itu ya pohon yang buahnya mangga yang 10 mangga, mana lagi ya yang paling besar, yang paling enak, yang paling bagus Anda jadikan bibit. Ya, ya pohon yang baik, buahnya baik. Sudah buahnya Kristus dan pasti baik. Baik itu dalam arti apa? Itu proses perubahan buah pertobatan dan buah roh semakin nyata. Ya, semakin nyata. Ya, semua orang pasti berbuah gitu. Padahal ya baca 5:22 itu buahnya manusia. Semua agama pengen bersaing, berbuah. Ya, kita butuh Yesus yang manis, ya. Kristen, tapi kita kalau nggak berbuahnya anggun yang baik, waduh, sama nanti dalam mati itu dibuang juga. Yang baik, itu prinsip yang kedua. Jadi prinsipnya buahnya, kalau kita tadinya dari pohon apa terserah, tapi begitu nempel di Kristus, kita harus muncul buah-buah pertobatan. Yang kedua, orang makin hari makin mengerti kita ini semakin seperti Kristus, ya. Buahnya
baik karena pohonnya baik. Jadi orang luar itu bisa ketemu Yesus kalau hidup kita. Gitu. Buah kita kan pohon yang baik, atau kalau buah yang baik. Kalau saya buahnya tidak pernah memuliakan Tuhan, orang ketemu sama Honda yang baik, tapi tidak pernah lihat Yesus yang baik, yang benar dan yang baik. Sampai nembus gitu semua. Oh, ini mesti Kristen, ini mesti sempurna. Buah roh itu tidak ada hukum yang melawannya. Ya, betul ya. Jadi buahnya Kristus. Yang kedua harus sama kualitasnya. Yang kedua kualitas harus sama dengan Kristus. Ya, Kristus dimuliakan Tuhan. Bapak suka ada lihat Filipi 2 ketika dia mulai mau berkorban jadi hamba, mati di kayu salib itu ya Tuhan dimuliakan. Ada. Yang ketiga kita baca kembali Yohanes 15 tadi. Ayat 16. Bukan kamu, 16 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sudah tahu ya, prinsip-prinsip ini penting ya. Anda dalam hidup itu dan kiring Tuhan Kristen itu Anda perlu prinsip-prinsip seperti ini. Mana yang dulu, mana yang belakangan. Ya. Kita milih Yesus itu karena Tuhan telah milih kita dulu. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Itu penting ya. Jadi saudara biar tidak sok, tidak sombong. Ya. Kira Tuhan itu perlu kita. Kita yang perlu Tuhan sebenarnya. Ya. Dia selamatkan kita dulu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap itu penting. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Yang kedua itu Tuhan mau buah kita itu bukan anggur, bukan poroto, manis, musim depan kecut. Tapi buahnya tetap. Gini tetapnya. Tetap itu makin lebat, ya, dibersihkan, berbuah lebih banyak, molput, terus dibersihkan sampai berbuah lebat dan tetap. Banyak orang Kristen kalau ngurusi iman tuh up and down. Hari ini berbuah, besok tidak. Bulan depan berbuah, tahun depan tidak. Buah kita hilang-hilang terus. Ya, harus tetap. Terutama orang-orang yang Anda bawa ke Yesus. Ya, Anda menangkan ke Kristus, termasuk keluargamu. Jangan sampai ada yang hilang. Buah itu salah satunya buah menangkan jiwa. Makanya muridkan mereka semua. Sekali orang-orang hilang, saya sudah berapa kali yang saya muridkan juga hilang. Cari saya hubungan saya, cari. Tinggal tetap. Tapi itu penting supaya doa kita itu yang kita minta ya. Tentunya Anda baca konteks ini minta kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Itu tercapai. Dua, tinggal tetap. Itu suatu hal kalau kita menikmati pasokan dari firman Tuhan, Roh Kudus setiap hari. Ini saya mau cerita begini. Kata pergi itu juga yang penting, kata pergi. Ya. Kata pergi itu penting. Hari ini banyak orang tidak pergi. Kita ini pertemuan begini, yang pergi cuma Pak Andi. Kita semua di rumah. Ya. Online itu kan bayar gitu ya. Ibadah online. Semua nggak ada yang pergi. Pergi itu penting. Pergi itu supaya Anda bisa berbuat dan bisa tetap pergi. Ya. Ini rahasia besar. Iblis buat banyak perkara, diancamlah dengan virus dan macam-macam pembunuh. Supaya kita ini tidak pergi. Pergi itu penting. Ya Anda bekerja juga pergi ya. Orang-orang saya juga heran ya, orang-orang itu banyak ke gereja enggan, takut ketularan, tapi kalau urusan kerjaan kita jalan ya, pelan-pelan kita jalan terus. Oke, itu hal yang kedua. Tapi yang paling saya mau katakan, pergi supaya kita menghasilkan buah dan buah itu tetap. Kata pergi itu garis bawah ya. Semua kayak Anda yang Anda muridkan perlu pergi ya, kunjungi, temui anak-anakmu, jangan dibiarkan ya. Diajak ngomong ya terus ya, orang yang Anda menangkan terus. Supaya buahmu itu tinggal tetap. Tetap itu
nggak bisa cuma 10 terus tambah lebat harusnya. Jadi prinsip buah yang ketiga, kalau itu Anda harus dapat terus kebenaran terus ya, itu buahmu nggak akan rontok. Makin berbuah makin lebat. Itu prinsip yang ketiga. Berbuah makin lebat dan tetap. Oke, saya rasa mungkin 3 hal aja ya, kalau prinsip yang utama ini yang saya pegang baik-baik ya. Tetap. Itu buah prinsipnya 3 hal yang gampang, 3 hal aja itu. Tetap. Nah, sebagai how-nya caranya, jangan lupa ya, kembali ke Yohanes 15 ya. Yohanes 15 itu menarik. Anda baca pelan-pelan ya. Yang saya bilang loh, ayat kedua itu. Ayat ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bersih itu penting, karena bersih itu satu-satunya jalan untuk ranting itu bisa berbuah. Nah, Bapak ya, itu perlu bersih, dibersihkan maksudnya. Dibersihkan. Katanya itu Bapak atau ownernya atau ayat 2 ada tidak? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, membersihkannya dengan apa? Dengan firman. Masa bahasa belaluan. Di sini firmannya itu logos, sekali lagi ya, logos. Di Yohanes 17 juga ada logos yang menyucikan kita. Jadi yang musyrik itu logos. Logos itu memberi pengertian untuk kita ngerti kebenaran, dan sekedar iman. Ya. Jadi untuk Anda satu-satunya cara untuk bisa terus berbuah, maksudnya berbuahnya anggur, berbuah kualitasnya tetap baik, ya, karena ini menentukan kesaksian kita tentang Kristus ya. Kita Kristen nih, hidup harus kita terbuka terpanjang dalam hidup kita tahu Yesus, orang dunia tahu, dan dia pengen nikmati buah itu, datang pada Yesus. Yang ketiga tetap ya, itu dengan firman Tuhan terus. Hari-hari ini terlalu penting ya, banyak firman itu Anda banyak usaha tetap hanya berdoa itu penting ya, berdoa itu nafasnya, tapi firman itu makanannya. Untuk bisa berbuah itu perlu dibersihkan dengan firman. Anda tahu kata pembersihkan ya? Bersihkan tentunya hal-hal yang kotor, ada benalu, dibersihkan dengan firman. Ya, buah-buah daging di Galatia 5, lalu ayat 21 dibersihkan dengan buah roh, 22 dan 23. Bersih, ada kata pembasuh dan sebagainya. Saudara tak kasih tahu ya, Yohanes 15 itu diawali dengan Yohanes 14. Yohanes 14 itu sebelumnya Anda tahu, Yohanes 14 itu sebelum apa-apa Anda tahu Yohanes 13-nya tentang membasuh kaki para murid, untuk membersihkan kaki. Ya. Dan 14-nya itu tentang rumah Bapa. Ya. Janji Tuhan menyiapkan rumah bagi kita. Nah, Yohanes 15-nya itu cerita tentang berbuah. Saudara lihat ya. Jadi awalnya Tuhan membersihkan kaki para murid. Ya, tidak perlu mandi, karena sudah terima Yesus sudah dibaptis. Yang perlu pembersihan kaki supaya mereka bisa terus, ya kalau bahasa Yesus bersatu, tetap bersatu. Ya, kasih. Anda tahu ya, membersihkan kaki, basuh kaki, dan mengkudu Judas pergi, baru ngasih perintah yang baru, mengasihi. Nah, kasih itu nanti buah roh dan kasih. Karena dengan mengasihi Kristus, Anda bisa berbuah pertobatan dan buah roh. Anda mengasihi sesama, Anda bisa menangkan mereka buah menangkan jiwa-jiwa, ya, buah menangkan jiwa-jiwa juga kasih. Lalu dijadikan ayat pasal 14-nya tentang rumah Bapa. Ya. Jadi kalau ini tok berhenti, nggak ada pengajaran Yohanes, nggak ingat pengajaran Yesus di Yohanes 15 Bapak anggur itu. Ini Injilan nggak ada loh Injilannya. Bapak anggur itu
khusus dia Yohanes yang ngerti itu, ya saudara. Jadi ketika Yesus sepertinya begini, Yesus sepertinya ketika orang sudah dibersihkan firman Tuhan, dia sudah senang, diberi janji rumah Bapa yang kekal nanti, senang. Tapi kalau tidak ngerti pokok anggur, ya Yohanes 15 ini, hidupnya di dunia kan sembrono, nikmati sesuatu yang keliru. Ya. Dia tuh mau bilang pembersihan itu dan janji rumah Bapa itu pasti terjadi nanti kamu sampai kekal. Itu diisinya tengahnya selama kamu masih hidup itu dengan proses berbuah. Ya. Prosesnya berbuah dan pembersihan itu tiap-tiap saat. Buahnya makin manis seperti Kristus dan lebat dan tetap. Aku saudara ya. Nah, banyak orang Kristen ngerti tentang basuh kaki yang firman Tuhan, hanya ngerti itu jadi sekedar basuh kaki. Tapi firman Tuhan itu penting bersihkan berbuah lebat. Kalau kita nggak lihat 15, banyak orang Kristen tidak mau berbuah. Kita hanya dengar firman Tuhan tiap hari, ya baca, sampai gereja. Nanti kalau kita sampai di surga rumah Bapa, bisa juga begitu. Enggak, paketnya enggak begitu. Paketnya ada satu lagi. Yesus sepertinya tahu manusia itu pengennya cuma itu saja, ya dibersihkan Yesus tiap minggu, ya baca firman Tuhan tiap hari, kira-kira begitu. Plus hanya ke gereja mau nikmati nanti keselamatan di rumah Bapa. Jadi selama hidup di dunia, ya hanya begitu saja. Tidak akan memuliakan Tuhan, tidak akan. Ya, buah pertobatan munculnya sedikit sekali, buah kemenangan jiwa juga tidak banyak atau bahkan tidak pernah kita lakukan, ya ketika buah roh apalagi, sehingga orang sekitar kita nggak memuliakan Tuhan apa-apa, karena kita nggak memuliakan Tuhan. Saya mau break dulu di sini, ya berhenti dulu, nanti kita diskusikan, tanya jawab, nanti semoga ada banyak hal yang akan saling melengkapi.